Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ba'dal maghrib hari Rabu atau hari Kamis malam Jum'ah 19 Desember 2024 bertepatan dengan 17 dari Jumada al-Akhirah 1446 Hijriah. Maka alhamdulillah ba'dal maghrib ini kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Aqidah dari Lamiyah Syekhul Islam Ibn Taimiyah, yang mana pada kesempatan petang ini kita menyelesaikan syair dari ucapan Syekhul Islam, wa aqulu qallallahu jalla jalaluhu wal mustafa al-hadi wala ata'awwalu. Maka tentang permasalahan sifat Allah yang Allah kabarkan di Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW sifatkan di dalam hadis-hadis yang sahih, maka wala ata'awwalu. Maka apa makna wala ata'awwalu? Maka la yang masuk kepada ata'awwalu, maka la apa? Ata'awwalu fi'lun mudhari' dalam keadaan marfu. Kenapa marfu? Karena dia dhammah. Ata'awwalu berarti la yang masuk kepada fi'lun mudhari' dan tetap memarfukan, tidak merubah menjadi majzum atau mansub, maka dia la nafiyah. Maka wala ata'awwalu, maka tidaklah menafikan dari sifat mentakwil. Maksudnya segala yang datang tentang sifat Allah dari Al-Quran, matikan saja. Serangga biar di tengah atau gimana. Maka maknanya, aku mengatakan dari sifat yang Allah sifatkan di Al-Quran dan dari hadis Nabi, maka wala ata'awwalu, aku tidak mentakwilnya. Maka la di sini la nafiyah, karena dia tidak mempengaruhi i'rab kepada ata'awwalu. Maka ata'awwalu fi'lun mudhari' marfu' li tajarrudihi anin nasib wal jazim. Berarti la-nya la nafiyah. Seperti ucapan Allah misalnya, la as'alukum alaihi ajra. La nafiyah, as'alu fi'lun mudhari' yang marfu' dengan dhammah. Seperti di sini, la ata'awwalu wala ata'awwalu. Adapun yang menjazmkan, maka dia adalah la nahiyah. Dan la nahiyah menjazmkan berarti fi'lun mudhari' di sini harus majzum di saat masuk la nahiyah. Seperti ucapan Allah misalnya, wala tusyriku bihi syai'a. Wala tusyriku, maka tusyriku fi'lun mudhari' majzum dengan hadfin nun, wala tusyriku. Ya ayuhan nisa udrusu ma'ana majalisul ilm afdal lakum minal fil bait. Maka di sini wala tusyriku, la-nya la nahiyah, karena tusyriku fi'lun mudhari' majzum bi la. Maka ini beda antara la nahiyah dengan la nafiyah. Maka setelah kita mengetahui bahwa la yang masuk kepadanya la nafiyah, berarti wala ata'awwalu, maka aku menafikan dari sifat yang Allah sebutkan atas dirinya di Al-Quran dan sifat dari yang disebutkan di dalam hadis. Wala ata'awwalu menafikan takwil, tidak boleh ditakwil, itu maknanya. Lalu apa makna takwil di dalam syair ini?
wala ata'awwalu, maka aku tidak mentakwilnya. Apa itu takwil? Maka takwil yang diinginkan di dalam permasalahan ini adalah takwil dari kelompok al-mubtadi'ah, kelompok selain ahli sunnah, kelompok yang menyeleweng dari jalan yang benar, dari kelompok ahlul bid'ah. Maka mereka kelompok ahlul bid'ah mendefinisikan dari takwil adalah sarful lafadz an dhahirihi al-mutabadir minhu ila ghairi al-qarinah, memalingkan makna yang benar kepada makna yang tidak benar, namun ada sesuatu yang menunjukkan kepada makna yang tidak diinginkan tersebut. Ini makna takwil. Diulangi, berarti makna takwil apa? Allah berbicara di Al-Quran, diambil maknanya dan dipalingkan kepada makna yang tidak diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, namun ada penunjukan dari bahasa Arab. Itu dia yang diinginkan dengan at-takwil, sarful lafadz an dhahirihi al-mutabadir minhu ila ghairihi al-qarinah. Maka inilah takwil yang diinginkan di dalam syair ini. Maka disebutkan di dalam syair bahwa wa aqulu qala Allahu jalla jalaluhu wal mustafal hadi wala ata'awwalu, maka aku mensifatkan Allah seperti yang Allah khabarkan atas dirinya dan Nabi khabarkan di dalam hadis-hadisnya yang sahih, wala ata'awwalu, tanpa aku memalingkan maknanya kepada makna yang lain kecuali makna yang Allah inginkan dari segi bahasa Arab. Maka contoh takwil. Sekarang untuk lebih memperjelas kita berikan contoh. Contoh dari takwil kelompok ahlul bid'ah tentang sifat Allah. Maka alhamdulillah pelajaran kita di Lamiyah ini bertepatan dengan pelajaran kita di Aqidah Al-Wasithiyah yang sama-sama ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, pembahasan tentang permasalahan sifat. Maka takwil di sini yang diinginkan tadi sarful lafadz an dhahirihi al-mutabadir minhu ila ghairihi bil qarinah. Maknanya memalingkan makna yang benar kepada yang tidak benar, namun ada landasan dari bahasa Arab. Meskipun ada landasan dari bahasa Arab, tapi tetap salah. Bukan makna yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka untuk contoh kita sebutkan mereka kelompok ahlul bid'ah seperti Al-Jahmiyah dan Al-Mu'tazilah. Mereka menafikan sifat Allah sama sekali. Dan di antara kelompok yang menafikan sebagian, menetapkan sebagian sesuai hawa nafsunya ada 3. Al-Asy'ariyah dan Maturidiyah dan juga Al-Kulabiyah. Maka mereka sama menafikan juga, menetapkan hanya sesuatu sifat yang sesuai dengan hawa nafsunya. Maka mereka menafikan juga, meskipun tidak semuanya. Mereka menetapkan sesuai dari hawa nafsunya. Intinya kelompok yang 5 ini, Al-Jahmiyah, Al-Mu'tazilah, Al-Asy'ariyah, Al-Kulabiyah dan juga Al-Maturidiyah, mereka kelompok-kelompok yang salah jalan, yang sesat dalam permasalahan asma wa sifat. Mereka menafikan sifat tangan untuk Allah. Maka di saat Allah berfirman di dalam ayat Al-Quran, ini lihat di Al-Quran disebutkan tangan, yadullah fauqa aidihim, bahwa tangan Allah di atas tangan-tangan mereka manusia, karena Allah berada di atas. Maka mereka tidak menerima, oh tidak bisa tangan itu untuk Allah. Kalau Allah mempunyai tangan, apa syubhatnya? Berarti tangannya seperti kita, seperti manusia. Jadi nggak boleh menetapkan Allah mempunyai tangan. Maka ini kesalahan dari mereka. Mereka menafikan sifat Allah, di antaranya tangan. Jadi Allah tidak bertangan bagi mereka.
Lalu ayat ini digimanakan? Ini Al-Quran yang disebutkan di surat dari Al-Quran ini, la raiba fih, tidak ada keraguan padanya. Maka Al-Quran benar-benar isinya tidak ada keraguan. Dan dia hudan lil muttaqin, dia petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Disebutkan di Al-Quran Allah mempunyai tangan, yadullah fauqa aidihim, bahwa tangan Allah itu di atas dari tangan-tangan makhluknya. Maka mereka mengatakan, lihat, ini yang diinginkan dengan takwil, memalingkan makna yang diinginkan kepada makna yang tidak diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Namun ada di sana alasan dari segi bahasa Arab menunjukkan ke arah sana. Maka mereka mengatakan, kelompok yang 5 tadi yang menafikan sifat tangan, al-yad laisa ala maknahu al-haqiqi, bahwa ayat ini kita baca benar, yadullah fauqa aidihim, bahwa tangan Allah di atas tangan-tangan hamba-hambanya. Maka di sini mereka mengatakan ayat ini menyebutkan tangan Allah bukan tangan hakiki. Lihat, ini takwilnya. Bukan tangan hakiki. Jadi jangan menyebutkan tangan untuk Allah. Nah, disinilah makna takwil. Mereka memalingkan tangan yang benar. Dia itu tangan, kenapa? Kembali kepada lughatil Arabiyah. Karena Al-Quran diturunkan dengan lughah Arabiyah, makna-maknanya kembali kepada makna lughah Arabiyah. Di mana Allah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab, seperti Allah berfirman, bilisanin Arabiyyin mubin, bahwa Al-Quran itu dengan lisan bahasa Arab, sehingga makna-maknanya kembali kepada Arab. Dan juga di surat Yusuf, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan, kami menurunkan Al-Quran itu dengan bahasa Arab, makna-maknanya kembali kepada bahasa Arab. Nah, sekarang di saat membaca ayat yadullah, tangan Allah, tangan diidhafahkan kepada Allah, tangan Allah, berarti tangan kepunyaan Allah, berarti Allah mempunyai tangan. Ini kembali kepada makna lughah Arabiyah, di mana Arabi mengatakan yad maknanya tangan. Ya sudah, kembali kepadanya. Tidak, mereka memalingkan makna yad, tangan di sini bukan tangan hakiki. Terus apa? Ditakwilkan kepada makna semau mereka. Dengan catatan ada di sana bahasa Arab menunjukkan ke arah itu misalnya. Maka ini tetap tidak boleh. Karena apa? Karena yang diinginkan di dalam ayat ini oleh Allah dan Rasulnya adalah Allah mempunyai tangan, benar-benar tangan. Mereka memalingkan kepada makna selain dari tangan. Apa itu? Maka kata mereka, bukan tangan di dalam ayat ini tangan beneran. Yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas hamba-hambanya. Tidak benar tangan. Tapi maknanya apa? Nah, dipalingkan kepada makna kuwatullah, kekuatan Allah di atas hamba-hambanya. Bukan tangan. Tangan diartikan jangan tangan, tapi kekuatan. Atau ditafsirkan yang lain, nikmatullah alaihim, bahwa kenikmatan Allah di atas hamba-hambanya. Jadi dipalingkan oleh mereka kepada dua makna. Makna kekuatan atau makna yang kedua kenikmatan. Maka ini yang dinamakan dengan takwil. Maka dari mana pendalilan mereka? Ada di dalam bahasa Arab bahwa makna yad adalah kekuatan. Seperti misalnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Nawas ibnu Sam'an bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan, id auhallahu ila Isa inni qad akhrajtu ibadan li la yadan li ahadin yuqatiluhum. Maka di saat diturunkan wahyu dari Allah kepada Isa bahwa aku
ukhrijtu, telah dikeluarkan untukku hamba-hamba dari hamba Allah untuk aku, menolongku, yang la yadan li ahadin yuqatiluhum, tidak ada yadan. Nah, di sini tangan diartikan sebagai kekuatan atau kudrah atau kuwah, yang maknanya la yadan li ahadin yuqatiluhum. Di dalam hadis ini makna yad adalah kekuatan. Maka di dalam ayat ini di dalam hadis ini bahwa Isa diberikan oleh Allah pengikut dari Al-Hawariyun, yang mana la yadan li ahadin yuqatiluhum, tidak ada kekuatan kemampuan dari musuh-musuh Allah untuk membunuh mereka. Maka makna yadan di sini adalah kekuatan, tidak ada kemampuan, tidak ada kekuatan. Hadis ini memang maknanya di Arab adalah yad itu kekuatan dan kemampuan, kudrah. Namun di ayat tadi yadullah, yad diidhofahkan kepada Allah, maka dia kembali kepada makna tangan. Dipalingkanlah ayat tadi yadullah, tangan Allah, dijadikan di dalam hadis ini yang artinya kudrah, kekuatan, jadi kudratullah. Maka ini contoh bagaimana mereka melaksanakan at-ta'wil, memalingkan makna dari yang benar ke makna yang tidak benar, meskipun ada dalil dari segi bahasa Arab di dalam hadis tadi. La yadan maknanya la kuwatan, la kudratan, tidak ada kemampuan. Nah, berarti hadis ini ditakwilkan, makna ayat yadullah menjadi kekuatan. Maka ini yang pertama, bahwa mereka mengatakan tangan adalah kekuatan. Kemudian mereka mengatakan juga tangan Allah itu tidak benar, tapi makna tangan adalah yang kedua, kenikmatan. Jadi kenikmatan Allah itu di atas hamba-hambanya. Yadullah fauqa ibadih au fauqa aidihim, maknanya kenikmatan Allah di atas hamba-hambanya. Maka mana pendalilan? Mereka mengatakan di sana ada syair, berdalil dengan syair. Berkata Abu Tayyib Al-Mutanabbi, wa kam li dhalamil laili indaka min yadin. Maka berapa dari malam-malam yang engkau dianugerahi dari min yadin, dari tangan. Makna tangan di sini bukan tangan seperti tangan, tetapi maknanya kenikmatan. Tuhbiru, mengabarkan, annal manawiyata takdzibu. Maka syahidnya di sini wa kam li dhalamil lail indaka min yadin tuhbiru annal manawiyata takdzibu. Maka berapa dari malam-malam yang engkau lewati dalam keadaan penuh kenikmatan. Syahidnya poinnya yad di sini nikmat. Maka dari pendalilan lughah Arabiyah baik syair tadi dan hadis bahwa yad maknanya kekuatan ataupun nikmat, ini dipalingkan ayat tadi bahwa yadullah, tangan Allah itu jangan maknanya tangan hakiki, tetapi dia harus ditafsirkan kekuatan Allah ataupun ditafsirkan juga adalah kenikmatan Allah. Maka ini kita katakan takwil yang takalluf. Apa makna takalluf? Takwil yang dipaksakan. Mengambil pendalilan dari bahasa Arab, dari syair, dari hadis Nabi, makna yad, tangan, maknanya kekuatan. Di hadis yang kita lewati dari Nu'man ibnu Bashir, yang lafadznya la yadan li ahadin yuqatiluhum, tidak ada kemampuan, kekuatan bagi seseorang pun untuk membunuhnya. Maka diartikan yad di sini sebagai kekuatan,
Dan di syair Abu Thayyib Al-Mutanabbi disebutkan wakam li dhalami laili indaka min yadin. Maka berapa malam kamu dalam keadaan penuh kenikmatan. Maka ditafsirkan tangan itu dengan kenikmatan dari syair dan dengan kekuatan dari hadis. Maka inilah dari perbuatan takwil kelompok ahlul bid'ah yang mana mereka menafikan sifat Allah. Jadi Allah tidak mempunyai tangan. Yang diinginkan lihat tangan di sini bukan tangan benar-benar tangan, tetapi kekuatan ataupun kenikmatan. Bagaimana jawab kita kepada mereka? Pertama, di dalam Al-Quran Allah menyebutkan tentang tangan itu ada dua. Contohnya di dalam ayat yang lain, Allah berfirman di dalam surat Shad, di saat Allah memprotes iblis, kenapa iblis tidak mau sujud? Para malaikat semuanya sujud kecuali iblis. Maka Allah berfirman, "Ma mana'aka antas juda lima khalaqatu biyadai." Apa yang melarang kamu wahai iblis? Di saat aku perintahkan kamu sujud, lima khalaqtu biyadai, kepada makhluk yakni Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Maka di dalam ayat surat Shad ini memperjelas ayat tadi, yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan makhluk-makhluknya. Maka disebutkan di sini bahwa benar-benar tangan yang diinginkan. Berapa tangannya? Ada dua tangan. Pendalilannya di surat Shad, wahai iblis, kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam yang aku ciptakan dari kedua tanganku? Di dalam ayat ini jelas bahwa Allah mempunyai dua tangan. Dan juga di dalam ucapan Allah yang lain di dalam surat Al-Maidah, bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Bahkan kedua tangan Allah itu terbuka dan Allah menginfakkan kepada hamba-hambanya siapa yang diinginkan. Di sini menjadi pendalilan juga ayat ini menjelaskan ayat yang sebelumnya, yadullah fauqa aidihim, disebutkan bal yadahu mabsutatan. Bahkan kedua tangan Allah terbuka. Dari dua ayat ini, bal yadahu mabsutatan dengan lima khalaqtu biyadai. Kenapa kamu tidak mau sujud wahai iblis kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Di sini jawaban telak kepada kelompok Mu'attilah dari Al-Jahmiyah, Al-Mu'tazilah ataupun Al-Asy'ariyah, Maturidiyah dan Kulabiyah yang menafikan sifat tangan untuk Allah, memalingkan maknanya kepada kekuatan dan kepada kenikmatan. Kita bantah dengan dua ayat ini. Tadi kamu memalingkan makna tangan kepada kekuatan dan kenikmatan, okelah. Tadi ayatnya yadullah, dia disebut tangannya itu seperti satu. Yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan-tangan hambanya. Sekarang bagaimana pentakwilan kamu mengatakan kekuatan ataupun mengatakan kenikmatan di dalam ayat ini? Di sini disebutkan lima khalaqtu biyadayya. Kenapa kamu iblis tidak mau bersujud kepada Adam yang aku ciptakan dari kedua tanganku? Nah, di sini dua tangan. Dan juga di ayat tadi bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah disebutkan kedua tangan terbuka menginfakkan kepada hamba-hambanya. Maka di dalam dua ayat ini disebutkan dua tangan. Bagaimana wajah pendalilan jawaban kepada mereka? Kalian mengatakan maknanya nikmat. Kalian mengatakan maknanya kuat. Saya mau tanya, apakah kuat terbagi menjadi dua? Nah, di sini Allah mengatakan tangannya ada dua. Kalau kamu memalingkan makna tangan adalah kekuatan ataupun
kenikmatan, maka apakah kenikmatan terbagi menjadi dua? Fahim di sini? Maka di dalam ayat yang lain misalnya Allah berfirman, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Maka di sini jika diinginkan nikmat Allah itu kalian akan menghitungnya, maka kalian tidak akan pernah mampu menghitungnya. Menunjukkan bahwa nikmat Allah luas, nikmat Allah banyak, kalian tidak mampu menghitungnya. Maka kalau ditafsirkan tadi, tangan Allah itu kan ada dua. Nah, kalau ditafsirkan dengan nikmat, nikmat itu sangat luas. Kamu tidak mampu menghitungnya, lebih dari dua. Maka pemalingan dari tangan Allah kepada kenikmatan Allah itu salah kaprah, gagal faham dari ahlul bid'ah yang memaksa-maksakan. Maka di sini tidak masuk. Bagaimana tangan Allah yang dua kemudian kalian memalingkan kepada makna nikmat, padahal nikmat itu luas. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, tidak akan pernah mampu. Di dalam ayat ini maknanya Allah itu memberikan nikmat yang banyak. Nah, bagaimana kalau diberikan tadi ayat Allah itu menciptakan Adam dengan kedua tangannya, dikatakan dua nikmat. Maka nikmat itu banyak. Tidak ada dua di dalam ayat ini. Dan juga kekuatan. Mereka mentafsirkan makna yang kedua, kekuatan. Maka kekuatan bagaimana terbagi menjadi dua? Kekuatan yang misalnya kanan, kekuatan yang kiri. Atau bagaimana kekuatan terbagi menjadi dua? Tidak bisa. Namun tangan terbagi menjadi dua. Seperti di Al-Quran, Allah mempunyai dua tangan. Maka ini bantahan kepada mereka. Dan juga bantahan yang lain kepada mereka. Di dalam hadis-hadis telah disebutkan bahwa Allah itu mempunyai kedua tangan dan tangan keduanya kanan. Maka seperti di dalam hadis-hadis yang banyak tentang permasalahan di hari kiamat kelak, dan bahkan di dalam hadis disebutkan di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah bahwa di hari kiamat kelak innas samawat yutwa, bahwa langit-langit yang 7 dilipat oleh Allah di tangannya, dan bumi-bumi yang 7 pun digenggam oleh Allah di tangannya. Kemudian Allah mengatakan, aina malakud dunya, ana malikun, ana malikun. Aku raja di raja. Mana raja-raja dunia yang dulu sombong? Langit dilipat oleh Allah di tangannya, dan bumi dilipat oleh Allah di tangannya. Ada dua tangan Allah. Maka bagaimana di sini ditakwilkan kepada kekuatan tidak terbagi menjadi dua. Iya, kalian jika berbicara kekuatan apakah terbagi menjadi dua? Misalnya, Hudzaifah menendang bola dengan penuh kekuatan. Hudzaifah menendang bola dengan penuh kekuatan. Apakah kekuatan di sini terbagi menjadi dua? Kekuatan kanan, kekuatan kiri, kekuatan nomor 1, kekuatan nomor 2? Tidak, kekuatan ya satu, kekuatan. Maka di sini, di dalam ayat ini bagaimana Allah mempunyai dua tangan. Dan bahkan di hadis tadi, tangan yang satu melipat langit dan tangan yang satu menggenggam bumi. Dan Allah mengatakan, akulah raja di raja. Mana raja-raja dunia yang dulu sombong? Ini mau ditakwilkan bagaimana? Dua tangan, kalau ditakwilkan kekuatan, maka dua kekuatan, tidak bisa kekuatan dibagi dua. Dan juga kenikmatan. Apakah kenikmatan ada kenikmatan satu, kenikmatan dua, ataupun kenikmatan A dan B, ataupun kenikmatan kiri dan kenikmatan kanan misalnya, maka ini tidak bisa ditakwilkan
dengan benar, tangan menjadi kekuatan dan tangan menjadi kenikmatan. Dan permasalahan dua tangan Allah itu harus kalian ketahui bahwa kedua tangan Allah adalah kanan. Seperti datang di hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, maka di lafaz hadis dari Abi Hurairah, fa innallaha yataqabbalaha biyaminih, bahwa Allah menerima sedekah jariah dari Bani Adam dan Allah menerima dengan tangan kanannya. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kilta yadaihi yumna, bahwa kedua tangan Allah itu keduanya kanan. Maka sifat mulia untuk Allah keduanya tangan kanan. Adapun manusia ada tangan kanan dan kiri. Dan tangan kiri dalam syariat untuk perkara-perkara yang buruk, bahkan dilarang kita mencuci di saat BAB dan BAK dengan tangan kanan. Yang cebok itu tangan kanan, tidak boleh. Maka di dalam Islam tidak boleh memegang tongkat kita ataupun BAB dan BAK cebok dengan tangan kanan, tidak boleh. Seperti tidak bolehnya kita makan dan minum dengan tangan kiri, agar tidak tercampur kotoran di tangan kanan dan tangan kiri. Tangan kanan mulia. Adapun Allah tidak mempunyai tangan kiri, Allah mempunyai tangan kanan keduanya. Maka kesimpulannya dari hadis-hadis yang kami sebutkan dan ayat, di sini tangan dibagi dua bagian. Maka bagaimana ditakwilkan dengan nikmah? Nikmah dibagi dua bagian. Nikmah kanan, nikmah kiri misalnya, atau nikmah dibagi menjadi dua. Ataupun ditakwilkan tadi kekuatan, maka bagaimana kekuatan dibagi menjadi dua. Dan bantahan yang terakhir, disifatkan bahwa tangan kalau tadi dibagi menjadi dua, dan kekuatan dan kenikmatan tidak terbagi menjadi dua. Dan juga di sini kita bantah mereka, kalian memalingkan makna tangan kepada kekuatan dan kenikmatan kepada dua perkara ini. Lalu bagaimana kita membantah mereka dengan ayat dan hadis bahwa Allah mengambil dengan kedua tangannya. Di dalam ayat Al-Quran Allah mengambil dengan kedua tangannya atau dengan tangannya. Dan di hadis begitu. Maka kalau mereka memalingkan makna kuah, apakah kuah bisa mengambil? Kekuatan hanya seperti tadi misalnya. Aku memukul ular itu dengan segenap kekuatanku. Maka kekuatannya kekuatan, tidak bisa dia mengambil. Namun tangan disifatkan oleh Allah atas dirinya bisa mengambil. Nah, kalau ditakwilkan tadi kekuatan tidak bisa mengambil. Dan juga ditakwilkan dengan nikmah. Tangan itu katanya nikmah. Maka nikmah bisa mengambil. Kalau nikmah nama perempuan ya bisa mengambil. Dia punya tangan. Di Arab nama nikmah banyak. Namun maknanya nikmat, kenikmatan dari Allah. Ditakwilkan tangan Allah kepada nikmah, maka apakah nikmah bisa mengambil? Jawabnya tidak. Nah, di sini di Al-Quran dan hadis yang akan kita sebutkan, bantahan terakhir final kepada mereka bahwa tangan Allah bisa mengambil. Kalau ditakwilkan kepada kenikmatan, kenikmatan tidak bisa mengambil. Kalau ditakwilkan kepada kekuatan kuah, kudroh tidak bisa mengambil. Maka mana dalilnya? Di Al-Quran, di dalam surat Al-A'raf Allah berfirman, wa id akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum. Di saat Allah mengambil dengan tangannya, di saat Rabb kamu mengambil dengan tangannya dari keturunan Bani Adam. Di saat keturunan Bani Adam itu masih di alam ruh. Fir'aun pada saat itu bersaksi. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Talib, semuanya dalam keadaan di alam ruh. Mereka mentauhidkan Allah.
Di saat ditanya oleh Allah apa? Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Wahai keturunan Bani Adam semua sebelum mereka lahir ke bumi, apakah kalian meyakini aku ini Rob kalian yang pasti kalian sembah? Tentu. Engkau adalah Rob kami. Itu di alam ruh. Kemudian setelah di alam ruh, dimasukkan kepada perut ibundanya. Mengandung 9 tahun, kemudian turun ke bumi. Di saat lahir di bumi menjadi orang, apalagi dari Bani Quraisy yang besar, dan mereka di saat besar dalam keadaan menyembah kepada Lat, Uzza, Manah dan Hubal. Akhirnya Abu Lahab memegang kunci Ka'bah yang ada 360 sesembahan selain Allah. Dan Abu Jahal memimpin kelompoknya untuk memerangi Nabi. Perang Badar dia yang memimpin. Maka dulunya Abu Jahal dan Abu Lahab mengatakan, bala syahidna, tentu wahai Allah kami mempersaksikan engkau adalah yang menciptakan kami dan berhak untuk disembah. Tidak ada yang berhak kecuali satu, engkau. Namun prakteknya di saat mereka menjadi manusia ada unsur tujuan duniawi, maka ditutupi hijab oleh Allah dari hidayah juga. Akhirnya mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka ucapkan di alam ruh. Poin pendalilannya di sini, wa id akhadha rabbuka, di saat Allah itu mengambil dengan tangannya dari seluruh keturunan Bani Adam masih di alam ruh. Allah mengatakan, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Maka kalian tidaklah yakin bahwa aku ini adalah Rabb kalian yang disembah satu-satunya? Tentu semua ruh, bahkan ruh kita dan ruh-ruh anak-anak kita, semuanya mempersaksikan. Bismillah. Maka poin pendalilannya, wa id akhadha rabbuka, di saat Allah mengambil dengan tangannya. Dan begitu pun di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar, atau diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Umar, ya'khudullahu as-samawat, bahwa Allah mengambil di hari kiamat langit-langit, wal aradi, dan bumi-bumi, biyadaihi, dengan kedua tangannya. Kemudian Allah mengatakan, akulah anal malik, aina malakud dunya. Akulah raja di raja, mana raja-raja dunia yang sombong. Poin pendalilannya, Allah mengambil dengan kedua tangannya dan melipat langit dan menggenggam bumi. Di sini poin pendalilannya lafaz ya'khudhu rabbuna. Kalimat ya'khudhu maknanya Allah dengan kedua tangannya mengambil langit dan mengambil bumi. Di sini ada sifat tangan yang mengambil. Maka jika mereka memalingkan makna tangan itu adalah kekuatan, dipalingkan nih tangan tadi kepada kekuatan, mana ada kekuatan bisa mengambil. Dan begitu pun maknanya kenikmatan, mana ada kenikmatan bisa mengambil. Fahim tum antum? Maka batil sekali dari pentakwilan mereka. Inilah contoh dari takwil. Maka makna dari takwil di dalam syair ini, wala ata'awwalu, maknanya jika datang kepada kami sifat dari Al-Quran dan sifat tentang Allah dari hadis yang sahih seperti sifat turun, hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, tidak ada di Quran. Allah itu turun ke langit bumi sepertiga malam terakhir setiap malam. Maka kalian bangun, please, jam 4 bangun, jangan tidur terus. Tidur jam 10, bangun jam 5, adzan yang kedua. Maka Allah turun, berdoa kepada Allah agar diberikan taufik dalam menuntut ilmu, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan seterusnya. Maka poin pendalilannya, Allah mempunyai sifat tangan, ditakwilkan oleh mereka dengan kekuatan dan juga dengan nikmat. Maka semuanya kita bantah tadi dengan ayat-ayat Al-Quran yang lain. Maka inilah dari definisi takwil. Dan begitu pun makna yang kedua tentang takwil adalah tafsir.
Maka makna dari takwil adalah tafsir, dan ini yang tidak diinginkan di dalam syair ini. Syair ini maknanya jika datang sifat tentang sifat Allah di Al-Quran atau di dalam hadis yang sahih, maka wala ata'awwalu, aku menetapkan sifat itu seperti layaknya sifat Allah yang diinginkan tanpa mentakwilkan kepada makna yang lain yang tidak diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, meskipun ada makna-makna dari segi Arab. Faham ya? Maka ini yang diinginkan dengan takwil di sini. Dan di sini min bab faidah, takwil juga makna yang lain adalah bagi as-salafus soleh maknanya tafsir. Jadi makna takwil yang kedua, dan ini bukan yang diinginkan di dalam syair, namun ini makna lagi dari lughatil arabiyah, takwil bimakna tafsir. Mana dalilnya? Seperti hadis yang muttafaqun alaih dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi di saat masuk WC dan Ibnu Abbas memberikan air untuk cebok dan untuk berwudu, maka setelah berwudu dan menyelesaikan hajatnya, dipeluklah Ibnu Abbas dan berkata, Allahumma faqihhu fiddin, wahai Allah, Ibnu Abbas ini didoakan agar menjadi alim ulama, faqih kepada agamanya, dan diriwayat wa alimhu ta'wil, maknanya dan berikanlah dia ilmu tafsir. Maka riwayat ini sama sahih, asalnya dari hadis Al-Bukhari dan Muslim, maka diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan tambahan wa alimhu ta'wil. Maka makna alimhu ta'wil adalah ajarilah dia ilmu tafsir Al-Quran. Maka makna takwil adalah tafsir. Ini makna yang kedua. Maka oleh sebab itu Imam At-Tabari di dalam kitab tafsirnya banyak sekali menggunakan kalimat tafsir diganti dengan takwil. Seperti dia menyebutkan di dalam tafsir-tafsirnya al-qaul fi ta'wil qaulihi ta'ala. Maka tafsir dari ucapan Allah ini diganti tafsir dengan wa ta'wiluhu, dan tafsirnya wa ta'wiluhu maknanya dan tafsirnya. Maka ini makna yang kedua tentang takwil. Dan makna yang ketiga tentang takwil, dan ini pun bukan yang diinginkan di dalam syair, cukup di dalam syair makna takwil adalah takwil yang diinginkan kelompok ahlul bid'ah, menafikan sifat Allah, memalingkan dengan makna yang lain, seperti contoh tangan ditakwilkan kekuatan dengan juga kenikmatan. Namun di sana ada makna yang lain takwil, seperti tadi kami sebutkan bimakna tafsir. Seperti Nabi mengatakan kepada Ibnu Abbas, Allahumma alimhu ta'wil wa faqihhu fiddin. Wahai Allah, berikanlah kepada Ibnu Abbas kefakihan dalam agamanya, dan alimhu ta'wil, makna ta'wil tafsir. Berikan dia ilmu tafsir, dan akhirnya dia menjadi orang number one, top of the top di dalam ilmu tafsir. Dan murid-muridnya yang ma'ruf seperti Mujahid, Ikrimah, dan yang lainnya, maka mereka mengambil ilmu tafsir. Sa'id ibnu Jubair juga dari Ibnu Abbas. Maka makna takwil yang kedua tafsir. Dan makna juga takwil yang lain, maknanya juga adalah hakikoh, kebenaran yang hakiki, dinamakan takwil. Mana dalilnya? Di dalam surat Yusuf, di saat di awal ayat di mana Yusuf menceritakan, inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Wahai ayahku, kata Yusuf kepada bapaknya Yakub, bahwa aku bermimpi melihat 11 dari bintang-bintang yang besar, dan mentari dan rembulan itu semuanya sujud kepadaku. 12 ini kelak diketahui siapa? Saudara-saudaranya yang iri kepadanya, yang memasukkan dia kepada sumur dan meninggalkannya, dan mengatakan kepada bapaknya bahwa Yusuf dimakan serigala. Maka ini ke-12 saudaranya. Dan wasyamsu wal qamar, siapa Syams? Bapaknya. Dan al-qamar ibunya. Maka 12
bintang-bintang yang besar saudaranya dan bapaknya dan ibunya tunduk. Di dalam mimpi semuanya sujud kepadaku. Nah ini akhirnya di kisah surat Yusuf di ayat yang berikutnya, kalau tidak lebih di ayat yang ke-100, maka disebutkan wa qala ya abati hada ta'wil ru'yaya min qabl qad ja'alaha rabbi haqqan. Apa maknanya di sini takwil? Wa qala ya abati. Maka di dalam ayat yang ke-100, coba dilihat ayat ke-100 bima adkur. Wa qala ya abati, wahai bapakku, ingatlah dulu waktu aku kecil mengatakan kepadamu, aku melihat 12 bintang-bintang besar dan mentari dan rembulan semuanya sujud kepadaku. Nah, sekarang inilah. Maka di ayat 100 itu Allah memuliakan Yusuf menjadi pemimpin di negeri Mesir, dan anak-anak Yakub dari bapaknya yang kelaparan. Pada saat itu ada musim kemarau yang panjang dan paceklik. Maka akhirnya 12 anak-anaknya Yakub ini yang merupakan saudara-saudaranya Yusuf dari beda ibu dan seterusnya, dan dari yang sama dengan ibunya, semuanya datang bersama bapaknya dan ibunya datang kepada Yusuf dan tinggal bersama Yusuf bahagia. Maka Yusuf mengembalikan kepada bapaknya ucapan ini, ya abati hada ta'wilu ru'yaya. Nah, di sini takwil. Apa definisi takwil di sini? Yang ketiga, makna takwil di sini adalah hakikat. Maka di sini dikatakan oleh Yusuf, wahai bapakku, ingat mimpi yang aku ceritakan. Nah, disinilah hakikat. Karena apa sekarang semua saudara-saudaraku yang 12 aku himpun. Silahkan wahai saudaraku hidup di istana, dan engkau wahai ayahku bagaikan mentari, dan engkau wahai ibuku bagaikan rembulan. 12 saudara-saudaranya dan bintang dan matahari dan rembulan, bapaknya dan ibunya semuanya bergabung kepada Yusuf di Mesir. Fahimtum? Maka apa makna takwil di sini? Ucapan Allah, ya abati hada ta'wil ru'yai. Wahai bapakku, inilah takwil dari mimpiku. Maknanya kebenaran Allah atas mimpiku waktu aku kecil. Itu maknanya sekarang, bahwa kalian ayah dan ibu dan 12 saudara kita bertemu di Mesir, dan semuanya dalam keadaan perlindungan dari Yusuf sebagai pemimpin mereka. Maka inilah makna dari takwil. Sehingga kalau kita simpulkan makna takwil di dalam ucapan syair, di mana Syekh mengatakan di dalam syairnya, wa aqulu qalallahu jalla jalaluhu, maka aku meyakini sifat Allah dari Al-Qur'an, wal Mustafa al-Hadi, dan dari sunnah aku meyakininya. Allah mempunyai tangan, Allah mempunyai wajah, kata Allah di Al-Quran, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tadi tangan, sekarang wajah. Dan juga misalnya sifat wajah rabbuka, Allah itu datang di Al-Quran. Dan banyak sifat-sifat yang lain juga di dalam hadis, misalnya yang tidak datang di dalam Al-Quran, seperti hadis kaki. Maka kaki juga sifat Allah, dan di Al-Quran ada sak Allah di dalam ayat Al-Quran juga. Maka di sini semuanya kita harus menetapkan sifat-sifat yang Allah sebutkan di Al-Quran dan di hadis. Adapun contoh di hadis seperti hadis nuzul, hadis turun, di hadis Abi Hurairah, Allah turun dari langit ke bumi. Dan juga hadis qadam, Allah mempunyai kaki. Hadis Anas yang muttafaqun alaih, di saat dilemparkan kepada api neraka selalu meminta, hal mim mazid. Maka mana tambahan lagi? Minta tambahan lagi. Akhirnya habis semua orang-orang kafir, musyrik, munafik. Tidak ada yang tersisa, dan neraka tetap meminta kelaparan, hal mim mazid. Mana tambahan lagi? Saking dahsyatnya. Maka akhirnya Allah menurunkan kakinya. Ini hadis menunjukkan sifat kaki untuk Allah. Kita imani. Wala ata'awwalu. Tidaklah kita
memalingkan kepada makna yang lain. Nah, kami contohkan tadi seperti kelompok-kelompok yang sesat memalingkan makna tangan untuk Allah, dipalingkan kepada makna kuah, dan dipalingkan kepada makna nikmah dengan pendalilan dari syair dan pendalilan dari hadis-hadis. Maka telah kita jawab syubhat-syubhat mereka bahwa mereka menginginkan kekuatan dan kenikmatan sebagai pengganti tangan. Ini tidak benar karena Allah mensifatkan tangannya ada dua. Itu yang pertama jawabannya. Maka bagaimana? Yadahu mabsutotan. Allah mempunyai dua tangan yang terbuka. Dan Allah mengatakan kepada iblis, lima khalaqtu biyadayya. Kenapa iblis engkau melarang dirimu untuk sujud kepada Adam yang aku perintahkan yang terbuat dari kedua tanganku? Maka dibantah dengan ayat-ayat bahwa Allah mempunyai dua tangan, dan lebih lagi dari itu sifat tangan itu mengambil, seperti dalam surat Al-A'raf, wa id akhadha rabbuka, di saat Allah mengambil. Dan juga di dalam hadis Ibnu Umar di riwayat Muslim, innallaha ya'khudhu biyadihi as-samawat wal aradin, atau wal arad. Maka Allah mengambil dengan kedua tangannya. Nah, kalau ditafsirkan tangan itu tadi kekuasaan, mana bisa kekuasaan mengambil? Kalau diartikan dengan kekuatan atau kenikmatan, tidak bisa kenikmatan mengambil. Fahimtum? Maka selesai jawaban. Dan selesai dari makna yang pertama, wala ata'awalu, maknanya takwil, memalingkan makna yang benar kepada makna yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan Allah dan Rasulnya, meskipun ada pendalilan bahasa Arab. Ini takwil definisi pertama. Kemudian tadi diberikan takwil definisi yang kedua, dan takwil definisi yang ketiga. Apa definisi yang kedua? Seperti doa Nabi kepada Ibnu Abbas, wa alimhu takwil, makna takwil adalah tafsir. Maka oleh sebab itu Imam At-Tabari sering mengulang-ulang di dalam tafsirnya, wa ta'wilu hadhil ayah, dan tafsir ayat ini. Nah, makna takwil adalah tafsir. Itu makna yang kedua, dan bukan ini pembahasan kita di dalam syair ini. Syair ini makna takwil adalah yang pertama tadi. Namun min bab faidah, takwil juga maknanya selain itu adalah tafsir. Nah, yang ketiga beristidlal dengan surat Yusuf, dari makna takwil adalah hakikoh. Maka di saat Yusuf mengingatkan, wahai bapakku, tidaklah kamu ingat di dalam ayat waktu Yusuf kecil disebutkan bahwa bintang-bintang yang besar 12 dan mentari dan rembulan sujud kepadaku, maka tidaklah kamu ingat itu. Nah, sekarang telah Allah berikan hakikatnya, bahwa yang diinginkan dengan aku melihat itu semua adalah kamu, wahai bapakku bagaikan mentari dan ibu bagaikan rembulan, dan saudara-saudaraku 12 semuanya datang meminta kepada Yusuf untuk meminta makanan, minuman, dan perlindungan. Maka waqala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qablu faja'alaha rabbi haqqan. Maka makna takwil inilah hakikat yang Allah inginkan dari mimpi yang dulu aku ceritakan, sekarang kejadiannya seperti ini. Maka makna takwil di sini yang ketiga adalah hakikatul amr. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan karena sudah adzan. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum